semua. Nah, kita saat ini ada di Project Semarang. Kolam yang nggak terlalu besar, yang mungkin di vlog sebelumnya saya juga udah bahas. Jadi saya dikontak dengan waktu yang sangat mepet, dikasih waktu cuma 1 bulan, dan ini udah masuk 3 minggu ya ini ya? Minggu ketiga ya. Nah, masih ada waktu 1 minggu, dan ini sudah masuk ke tahapan finishing final, teman-teman. Nah, sebelumnya saya pengen jelaskan teman-teman, memang area yang disiapkan untuk kita membuat kolam ini sangat terbatas. Jadi sekali lagi area dan tempat itu sangat mempengaruhi sekali dalam kita berkreasi, membuat kolam, landscape, taman, batu-batuan, air terjun, dan lain-lain dalam hal ini yang temanya natural ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, beberapa hari ini dan beberapa minggu kemarin banyak juga terutama yang luar kota WA kita untuk dibuatin kolam dan lain-lain, tapi space-nya sangat kecil sekali teman-teman. Ada yang kemarin cuma lahannya 2x2, ada yang 2x3. Saya kasih tahu kalau dipaksain ada kolamnya dengan filter yang standarnya Blaze itu butuh space. Itu yang di bawahmu itu masih finishing juga. Kita udah berusaha minimalisasikan. Ini masih makan tempat, kira-kira ini lebar berapa ya? 170-an, mungkin lebarnya ini 1,5-an ya. Itu habis untuk filter aja teman-teman. Sekali lagi kalau kepengen standar filternya yang bagus. Nah, belum nanti area untuk landscape dan air terjun ini juga udah lebarnya 2 meter, kesininya kayaknya 1 meteran. Nah, jadi lahan ini pun yang totalnya itu kurang lebih 4 meter kali 3,5 meter ya totalnya, dengan ada masih kepotong teras, dengan ada kepotong akses masuk. Ini kita mikirin untuk tema kolam, bentuk dan lain-lainnya ini udah agak stres juga gitu loh. Apalagi saya dikasih makin kecil, itu makin sulit teman-teman. Nah, sekali lagi saya bukan nolak dan nggak mau, tapi saya memikirkan bahwa pertama luar kota, yang kedua pasti RAB-nya juga kecil sekali, dan memang kita untuk luar kota ada RAB minimal yaitu 150 juta minimal untuk luar kota. Kalau masih satu Semarang atau Jakarta. Karena Jakarta ini memang kita selalu ada pengerjaan proyek baru terus. Ini bulan depan aja Jakarta ada 2 proyek baru lagi yang sudah deal dan kita tinggal matengin. Itu kita masih bisa bantu, intinya Semarang dan Jakarta. Tapi kalau metalnya luar kotanya jauh-jauh lagi dan terlalu kecil, pertama tadi kita pasti akan kesulitan setting. Kedua, untuk kitanya sendiri juga ibaratnya untuk effort kesananya dengan keterbatasan tim dan tenaga yang sekarang itu sangat-sangat tidak efisien sekali. Nah teman-teman, ini sedikit sharing ya. Kemarin ada beberapa customer juga telepon saya sampai cerita dia memang bikin kolam sendiri, ada di Jawa Timur dengan tukang sendiri, dengan tenaga sendiri, bentuk kolam natural. Wah, singkat kata foto video itu dikirim saya. Kebetulan customernya memang langganan ikan ke kita gitu loh. Jadi saya masih respon sekali lagi. Mohon maaf sebelumnya, kita sebetulnya tidak terima konsultasi. Tapi karena beliau ini udah kenal saya lama dan ikan juga ambil dari Blaze cukup banyak, 10 ekor lebih. Kemarin sharing, Pak, saya sampai bongkar 2 kali, 3 kali, tukang gonta-ganti segala macam. Kok tatanan batunya dan segala macam nggak bisa seperti buatannya Pak Ade. Saya ngomong, Pak, tukangnya jangan ditekan, kasihan gitu loh. Dalam artian, percaya saya teman-teman, bukan saya mau apa-apa ya, sekali lagi ya. Memang tidak semua tukang dan tidak semua pekerja seni itu bisa membentuk batu-batuan tatanan itu yang bagus. Makanya terus terang kita punya tarif sendiri, punya rate sendiri, karena ya bukan apa-apa. Nanti teman-teman akan ikutin bahwa teknik pemasangan batu, kemudian letaknya, pemilihan batunya, besar, kecil, medium, ketemu koral, nanti ketemu lumut, itu ada tekniknya semua teman-teman. Dan saya jamin tukang yang awam pasti nggak akan bisa ngikuti gitu loh. Sampai saya ngomong, Pak, nanti Bapak capek, buang uang, kasihan tukangnya juga stres. Percaya saya Pak, ini nggak mungkin bisa bagus. Ya saya arahin, jangan terlalu banyak batu, pakai aja batu andesit seperti ini sebagian. Mungkin batunya hanya di air terjun, tanamannya agak dibanyain supaya batunya nggak terlihat kaku. Ya intinya saya coba kasih masukan yang untuk memaksimalkan hasil akhirnya. Tapi sekali lagi teman-teman, percaya saya kalau memang teman-teman baik itu pekerja seni ataupun customer yang mungkin bikin kolam sendiri dan lain-lain, kalau memang tidak expert, jangan sekali-sekali bikin tema natural dah. Percaya saya, jadinya malah aneh teman-teman. Jadinya malah jelek. Jadi saya sering ngomong natural ini memang kelebihan Blaze, kelebihan saya juga karena saya punya art di sini, punya passion di sini, dan penataan rasa dan lain-lain itu memang tidak bisa
ditiru. Jadi maksudnya saya pun mengambil inisiatif tema inspirasi banyak dari terutama luar negeri, dari alam, dari pekerja seni yang anak-anak dan senior-senior di aquascape di Indonesia. Tapi saya akhirnya kembangin sendiri dan punya karakter sendiri, teman-teman. Contoh aja, masalah lumut ini, mungkin Blaze satu-satunya atau mungkin pelopor yang menggunakan natural dengan lumut sintetis. Mungkin teman-teman aquascape kan lumutnya benar-benar asli ya, Val ya. Kemarin kan kita udah pernah coba juga karena odornya full dan lain-lain, gampang mati, gampang kering. Ya udah kita pikir nih, apa nih yang bisa diganti? Akhirnya cari lumut sintetik. Lumut sintetik ini pun kita ngalamin beberapa kali trial error. Yang pertama kita coba yang harga dari paling murah yang tipis, nggak bisa bagus, warnanya gampang luntur, konturnya ya Mas Oyun ya, konturnya nggak bisa bagus seperti naturalnya. Akhirnya kita beli, coba yang lebih bagus, sampai yang ini yang sekarang yang paling bagus. Nah ini per meter perseginya aja, ini 700.000, 1 kali 1 kali 1. Dan itu nggak bisa kepake semua, nih lihat nih yang kita buang-buang nih, segini. Ini dibuang semua, iya. Jadi kadang teman-teman, maaf ya, kemarin belum lama juga minggu kemarin, sebetulnya ada di Jakarta, saya udah sanggupin. Nih ini sharing aja teman-teman, supaya, mohon maaf, supaya teman-teman dan customer itu bisa menghargai seperti orang-orang seperti kami. Dia intinya kolamnya sudah existing, temanya sudah alam, tapi batu-batuannya memang natanya juga sekedarnya. Intinya tertarik untuk disettingin lumut seperti ini. Hanya lumut aja, bayangin. Ya, saya udah ngomong, Bu, oke, saya tapi bisanya pertengahan bulan Juli. Pas saya jadwal ke Jakarta, cek proyek, sekalian nanti saya settingin paling 2 hari selesai. Saya hitungin, habisnya sekian juta lah, ya. Dah. Nggak lama dia telepon saya lagi, Pak, lumutnya dan lain-lain saya beli sendiri, udah saya ngasih e-free blast-nya cuma 2 juta ya. Intinya cuma selisih uang 2 juta, saya udah nggak mau bales lagi. Sampai sekarang saya nggak mau bales, dan kemarin dia nanya lagi, gimana Pak, bisa dibantu nggak? Terakhir langsung saya jawab, maaf Bu, nggak bisa. Nah sekali lagi kenapa teman-teman? Bukan apa-apa. Kadang saya tahu ya beberapa customer dan teman-teman ini, tapi bukan yang, kalau customer Blaze yang udah deal, saya terima kasih sekali, mereka sangat bisa menghargai saya dan tim. Mencari bahan lumutnya, membuat potongannya, menempelkannya dan segala macam, itu butuh skill teman-teman. Tapi kalau semuanya dikurangin, ditawar-tawar, akhirnya kita depres sekali. Itu menurut saya berarti skill yang saya punya, teknik yang saya punya itu nggak dihargai. Ya mendingan sekalian beli sendiri, pasang sendiri, cari tenaga sendiri, udah. Jangan manggil saya juga gitu loh. Ya akhirnya sampai dia sempat ngomong, Pak, ya udah Pak, oke lah seperti yang Pak Ade tawarkan. Saya ngomong, sorry saya nggak bisa. Karena terus terang ya mohon maaf, takut saya begini teman-teman ya, saya ini juga kerja ini pakai feel, pakai perasaan. Ada yang rasanya kayak sudah, kok saya diginiin ya, nanti takut saya waktu mengerjakannya moodnya udah nggak bagus. Itu beda teman-teman hasilnya. Ya ini intermezzo ya, cerita sedikit, tapi intinya mohon maaf sebelumnya, supaya semoga teman-teman yang lain, baik kita sesama pekerja seni, baik customer, kita bisa saling menghargai lah, bahwa kita kasih harga, kita kasih price list, jasanya sekian, itu juga udah kita hitung yang wajar kok gitu loh. Apalagi tanya deh teman-teman yang sudah pernah, customer yang sudah pernah dengan Blaze, saya ini dalam hal harga dan lain-lain itu sangat, apa ya istilahnya ya, reasonable sekali. Bukan yang terus makap harga terlalu ketinggian apa bla 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 dan segala macam. Saya rasa customer Blaze juga rata-rata malah lebih sukses dan lebih secara finansial lebih bagus dari saya. Mereka bukan orang-orang yang bodoh loh teman-teman. Nah ini teman-teman lihat, pasangan batu ini intinya saya ulangin lagi, jangan terlalu kaku atau sama. Jadi besar, kecil, medium, ada yang miringnya begini, ada yang lurus, ada yang naik ke atas, ada yang naik turun, ada yang nanti sedikit kerendam di air, ada yang kelihatan dominan gede, ada yang ditutupin tanaman. Itu sekali lagi bicara rasa, bicara feeling. Nah nanti teman-teman lihat ini, ya bedanya ya. Ini kan belum dikasih lumut nih, shoot nih Val, yang semenan-semenan ini Val. Rasanya jelek banget ya, kaku ya. Iya, nah makanya sebetulnya lumut sintetik ini meskipun hal simple, hal sederhana, mungkin yang saya cerita sebelumnya, customer yang di Jakarta itu juga pernah minta kita untuk settingin itu, dipikir itu hal sepele, tapi nanti teman-teman akan lihat hasil akhirnya pengaruhnya beda. Ini contoh yang sudah saya placement, tapi ini masih sementara juga. Beda nggak? Coba lihat. Udah kelihatan patah. Nah ini pun pemasangan lumut ini ya teman-teman ya. Jangan batunya hilang semua. Ada yang muncul sedikit, batunya ketutup. Ada yang di sela-sela,
batunya kelihatan sedikit, ada tekukannya, ada yang agak lumutnya menjalar sedikit. Jadi ini sekali lagi masalah rasa, masalah feel yang saya nggak bisa kasih bakunya. Tapi saya yakin semua orang, bahkan pekerja seni natural seperti kami, itu punya apa ya, punya pakem, punya taste, punya karakter yang berbeda-beda. Dan sekali lagi ini bukan masalah bahannya, materialnya, lumutnya, tenaganya. Ada nilai-nilai yang sebetulnya teman-teman belum tentu bisa dapain kalau pasang sendiri, makanya beberapa customer akhirnya percayakan ke Bless seperti itu. Nah, nanti finishing tahap awal ini kita akan beresin dulu musnya dulu nih. Ya, dari mulai air terjun, turun. Air terjun juga ini teman penting ya. Jangan terlalu tinggi, mengingat keterbatasan tempat dan space kolam ini juga. Ini paling tingginya 1 meter aja nggak ada. Kebayang nggak kalau air terjun ini, Noval mundur sana, Val. Mundur, pol, terus, Val. Pol, terus, pol, terus, pol, terus. Ini belum selesai ya, tanaman juga masih ada yang belum. Bayangin aja kalau air terjunnya 2 meter. Dah, coba. Kira-kira. Apa nggak aneh, teman-teman? Nah, jadi sekali lagi, air terjun panjang, besar, pendek, tinggi, rendah. Itu juga estetiknya menyesuaikan dengan yang sekitarnya. Ya banyaklah sebetulnya contoh case ya. Kemarin belum lama saya juga ngobrol lagi dengan Pak Putu Denpasar. Waktu awal kontak kita saya dikasih tahu, waduh space-nya kok juga mepet, tapi kepengen ada air terjun, kepengen ada sungai kecil, kepengen ada landscape-nya, kepengen ada batu-batuannya. Ya akhirnya saya ibaratnya kasih pengertian lagi, jadilah yang konsep seperti ini dan beliau akhirnya oke. Jadi sekali lagi teman-teman, space dan tempat itu sangat berpengaruh sekali. Ini udah ketemu tembok, ya. Ini udah ketemu kaca. Tuh. Ketemu kaca ya. Ya, belakangmu juga kaca pintu. Makanya gini, kalau kita tuh buat teman-teman lihat kolam ya, koi ya. Besar, luas, kadang bentuknya cuma minimalis, kotak-kotak biasa aja, itu udah kelihatan bagus. Karena apa? Dimensi besar itu udah menjadi poin yang plus. Nah, tapi kesulitannya adalah dimensinya kecil, areanya kecil, bisa nggak setting yang bagus, bisa nggak jadi estetika yang keren, sistem filternya juga sistematisnya dapat, isi maintenance-nya dapat, flow kolam dan air kolamnya juga kualitasnya bagus, kesehatan ikannya dapat. Nah, itu sebetulnya kalau saya suruh bilang ya, kolam makin kecil itu tingkat kesulitannya malah makin besar. Kalau kolam makin besar, RAB-nya makin besar, pasti waktu lebih lama, tenaga lebih besar, material lebih besar. Tapi kalau buat saya pribadi, saya nyeting dan konsepnya itu akan lebih mantap. Ya nanti teman-teman semoga bulan depan ini kita ada project baru juga di Bogor 2 ya. Nanti mungkin Mas Oyun sama Noval kalau udah sampai finishing ini, memang Oyun sama Noval ini juga saya siapkan untuk menjadi tim finishing, salah satunya untuk bantu-bantu project kita. Nanti saya akan ajak ke yang Bogor. Yang satu lumayan gede, kolamnya sekitar hampir 20 ton. Areanya juga di Bogornya itu cukup luas, ada pendopo gazebonya. Yang satu lagi yang keren, 1000 meter persegi. Wow. Itu nanti ada rumah Jepangnya, ada air terjunnya, ada apa ya, kayak gapura-gapura yang ala Jepangan melengkung. Kemudian nanti kolamnya ada yang pendek dulu untuk Tamasaba, yang dalamnya untuk koi, ada sungainya di itu saya nyetingkannya bisa lebih leluasa. Karena kenapa? Sekali lagi teman-teman, besar. Nah, sekali lagi otomatis juga RAB-nya mengikuti. Tapi waktu saya datang, saya sketch, saya oret-oret. Sketnya nanti udah jadi waktu kita bahas vlog Bogor aja. Awal bulan nanti tim Aan udah berangkat untuk mulai Bogor yang 1. Bogor yang 2 kemungkinan selisihnya bisa sebulan. Karena kita masih matengin desain dan konsep. Dan saya pun nih, saya juga ngomong sama beliau, Pak, masalah waktu mohon saya dikasih kesempatan biar jangan buru-buru. Dan customernya dua-duanya yang Bogor, Pak Ade, take time, pokoknya sesenggangnya, semaksimalnya, saya nggak mau buru-buru, yang penting hasilnya keren. Wah, itu saya seneng, karena apa? Saya dikasih waktu dan kesempatan untuk berkarya ini juga pasti akan lebih leluasa. Dan pasar minggu depan kita udah berangkat, udah mulai pemipaan dan lain-lain, itu juga nanti keren. Nah, artinya teman-teman, medan, space, lahan itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil nanti kita finishing maupun berkaryanya. Terutama catatannya, tema natural. Kalau minimalis, udah. Ini contoh ya, saya kalau waktu awal dipanggil, Pak mau buat kolam, oke. Kotak, lurus, sini bagi shower, air terjun turun, selesai. Beres ya? Beres. Tapi sekali lagi, itu bukan tipe saya, itu bukan tipe Bless. Saya coba berkreasi dulu, saya coba berimajinasi dulu. Temanya, konsepnya udah ketemu. Waktu itu saya malah jelasin dengan customer, nggak pakai oret-oretan.
Bu ini nanti gini ya, sini nanti decking kayu bisa untuk duduk-duduk, sini nanti batu alam minimalis, sini landscape plus air terjun, dan segala macam. Oke Pak, gitu. Dah kasih RAP oke. Jadi sekali lagi karena ini keterbatasan waktu, desain dan lain-lain kita nggak bisa siapin, tapi yang pasti hasil akhir kualitasnya pun saya jamin tidak akan ibaratnya asal-asalan. Nah setelah ini ya kita akan setting dan finishing. Nanti teman-teman tim Blaze, Noval, Mas Oyin juga akan membantu saya dalam setting. Kita cut dulu. Nah nanti setelah itu baru kita lanjut ya, karena saya terus terang tidak bisa waktu sedang finishing dan kerja itu di vlog ngeblank ya. Jadi kita habis ini fokus dulu, nanti kamu mungkin ambil sinematik ya, Noval dan Mas Oyin. Nah begitu udah kelihatan perubahannya kita baru vlog lagi. Oke, see you, lanjut. Samping kiri landscape-nya dulu aja. Nah ini teman-teman bisa lihat perbedaannya waktu belum ada planting moss sintetiknya, sewaktu masih kelihatan acian semennya. Nah tujuan moss sintetik ini adalah supaya perpaduan warna batu dengan kolam, dengan nanti air, dengan nanti tanaman itu dia bisa ibaratnya bisa asri, nggak kaku, nggak kering, nggak gersang seperti itu. Ini kemarin waktu customer terakhir lihat seperti ini, belum seperti ini. Nah kita masih punya waktu 1 minggu. Saya ngomong sama beliau, Bu, seminggu ke depan jangan dilihat, semoga nanti udah running, udah jadi, wah gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi saya jelaskan sedikit. Yang sisi sini ini terlalu kecil space-nya, sehingga kita nggak bisa taruh tanaman seperti ini. Jadi kalau tanamannya seperti ini dikhawatirkan di sini nanti tanahnya apa kalau kena hujan, ini kan outdoor ya, sit ke atas. Jadi atas ini terbuka sama sekali, lantai 2 dekat dengan taman yang kita setting, yang landscape Zen Garden di lantai 2, sehingga kalau di sini nanti ada tanah, ada tanaman, segala macam. Ingat keterbatasan space ya. Jadi sekali lagi ini sifatnya fleksibel. Sebetulnya kalau ada space ke kanan lebih lebar lagi, saya bisa taruh batu lebih gede-gede dan bisa taruh tanaman yang lebih estetik gitu. Tapi ingat sekali lagi, tugas kita sebagai pekerja seni adalah melihat situasi kondisi dan harus fleksibel. Bagaimana dengan lahan yang terbatas, keterbatasan ini kita bisa menyeting yang epic seperti itu. Nah, jadi nanti ini lumut ketemu batu. Sebagian batunya dan lumutnya ini nanti kerendam air. Nah, teman-teman juga jangan khawatir, lumut sintetis ini udah kita uji, bahkan dia kerendam air. Kemarin yang kita vlog di Jakarta, yang kerendam air dia bisa jadi media malah tumbuh tanaman asli ya, kecil-kecil itu nanti juga akan menjadi satu estetik. Yang penting jangan terlalu liar, jangan terlalu banyak. Dan ini nanti kalau ikan misalkan notol-notol ini pun saya jamin kuat, karena nanti setelah ini kita akan melakukan coating. Nah Mas Oyin tolong siapin coatingnya, saya pengen edukasi supaya lumut ini ketahanan jangka panjangnya secara warna, secara kelengkapan, lekatnya di batu, nyokotnya di batu itu bisa lebih maksimal. Nah ini belum selesai teman-teman, nanti di atas ini ada taburan koral-koral besar, medium, kecil. Saya buat random nanti saat seasoning atau saat sentuhan akhir, sehingga atas lumut ini nih seperti ada bebatuan, ada kerikil, ada besar, kecil, segala macam, nanti mix ya, itu nanti waktu. Nah, coba satu Mas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini nih supaya mempertahankan warna moss sintetiknya ini, dia bisa lebih awet. Nah kalau batunya coatingnya pakai coating kuas seperti biasa ya teman-teman ya, karena kalau lumut ini pakai kuas takutnya nanti serabutnya atau yang estetik lumutnya ini malah jadi nggak bisa serabut-serabut seperti ini. Nah memang agak boros, tapi ini tujuannya sekali lagi untuk mempertahankan jangka panjang.
karena ini areanya ini outdoor. Nah, ini lakukan sebelum running final teman-teman. Jadi jangan sudah running final, sudah setting media, terus kita baru melakukan ini. Makanya sekali lagi dalam tahapan-tahapan pembuatan kolam, finishing dan lain-lain itu juga ada urutan-urutannya teman-teman. Jangan dilompat-lompat, karena nanti khawatirnya akan mengakibatkan untuk efek untuk airnya juga bahaya nih. Agak boros tapi nggak apa-apa teman-teman. Intinya apa ya, kita ingin memaksimalkan supaya hasil akhirnya ini dia bisa maksimal. Habis. Ingat, jangan saat ada air dan ada ikan ya. Jadi teman-teman mungkin yang kolamnya sudah existing, kalau mau nyoba teknik pemasangan lumut sintetik ini juga hati-hati, karena memang sekali lagi pilok ini mengandung kimia yang cukup keras. Jadi kalau ini sudah ada ikan atau sudah ada airnya agak berbahaya. Jadi dilakukan sebelum ada ikan. Sip. Nah, cukup. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke area air terjun teman-teman. Nah, air terjun ini teknik pemasangannya juga sedikit berbeda dengan landscape yang area kiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman kamu shoot ke sini dulu, Val, agak dari jauh, mundur sana aja. Jadi kalau area sini sebetulnya kalau teman-teman perhatikan pemasangan lumut sintetisnya ini lebih dominan. Jadi batu-batuannya ini kelihatan sedikit, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Nah, kalau yang area air terjun ini nanti batunya lebih dominan. Contohnya nih, seperti ini. Jadi, di sela-sela sedikit dan satu batu besar begini, jangan lumut semua. Nanti hilang. Kita udah cari batunya susah-susah, udah cari bahan batunya juga nggak gampang, teknik masangnya pun juga nggak mudah, harus disesuaikan supaya dengan area yang kecil ini dia bisa kelihatan anggun, bisa kelihatan indah. Jadi contohnya seperti ini, hanya di ujung. Nih ya, shoot ke sini. Nanti kemudian yang area air terjun ini juga hanya sedikit di sini yang sudah ada lem ini. Yang mengalir air ini jangan, karena nanti itu akan jadi lumut alami. Dan supaya ibaratnya tidak terlalu ramai juga. Kalau area air terjun batunya ini lumutnya terlalu banyak, nanti malah batu-batuan utama yang kita akan tonjolkan jadi nggak maksimal. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Sekarang terakhir kita setting area air terjun. Oke. Oke, inilah teman-teman, sudah 80% lah untuk finishing estetika dan landscape-nya. Kita mengusung temanya itu Tropical Garden tropis. Dan ini kalau teman-teman yang suka paludarium, yang begitu-begitu, nah ini versi besarnya dan versi ibaratnya yang nggak kena airnya. Atau versi yang untuk kolam koinya. Nah, sekali lagi teman-teman, memang kalau kita lihat kenapa sih kolam natural ini tingkat kesulitannya tinggi? Ini kita ngomong dari satu poin memasang mousse sintetik aja. Ini belum selesai teman-teman. Nanti masih ada koral kecil, masih ada koral tanggung, masih ada sedikit nanti kasih akar-akaran dari atas air terjun yang sedikit gigit ke batu. Di sini juga belum selesai. Nah, makanya saya bilang ini 80% ini intinya bagian-bagian yang untuk mousse sintetiknya sih saya rasa udah cukup. Mungkin kurang dikit-dikit. Nah, ini pun ya teman-teman ya, mousse itu tidak bisa semuanya dipasang langsung. Jadi dia bentuknya itu ada yang tebel, menggelembung, ada yang ceper, ada yang flat. Nah, kadang kita menyesuaikan bentuk batunya juga. Ini kita harus
cari yang benar-benar nempelnya itu enak dan dilihat itu bisa natural. Nah kalau nggak percaya, beli aja musnya, kasih tenaga biasa suruh pasang. Nah kalau biar tahu hasilnya, karena sekali lagi teman-teman ini bukan bicara masalah bahan, bukan bicara masalah material. Ini skill diperlukan, feeling diperlukan, rasa diperlukan, jam terbang juga diperlukan. Dan memang teman-teman kalau ngelihat Team Blaze memang dari awal saya membangun konsep-konsep natural seperti ini, memang apa ya, saya juga libatkan mereka supaya feel-nya, rasanya ini juga bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, jadi di sini itu intinya seperti pulau-pulauan kecil dengan ada bukit-bukit yang dari moss. Ini kalau di shoot dari jauh ini kayak gunung-gunung batu yang bukit-bukit hijau seperti itu. Nanti yang bawah ini kena kerendam air sebagian. Air terjun ini juga nanti ada 3 trap. Kemudian jatuhnya pun ini nggak langsung yang kaku lurus, kena batu kanan, kena batu kiri. Jadi dia nanti mecah 2. Nah, yang di sini pun kelihatan nggak, Val, dari sini, Val? Kelihatan. Yang air terjun Tampungan terakhir pun ini sebelum ke sini saya bendung dengan pulau lumut sedikit supaya nanti ada yang mecah ke sini banyak, yang ke sini sedikit. Nah, itu sekali lagi ini melalui tayangan ini, terutama pecinta kolam koi dan kolam-kolam natural bisa ambil yang poin-poin positifnya yang mungkin menjadi ciri atau karakter dari Blaze Group sendiri. Ya, ini sudah weekend ya, Sabtu. Besok anak-anak istirahat, Senin ini udah setting media, bersih-bersih total, finishing. Mungkin Kamis sudah running final ini. Kamis sudah running final. Jadi saya punya target itu sampai Sabtu minggu depan. Kamis sudah running final, kita bersih-bersih. Tinggal kita setting pencahayaan dan lain-lain. Oh ya, lampu, Mas. Lampunya coba ini mumpung sudah agak sore, coba nyalain yang area landscape-nya, Mas. Ini yang di dinding 3 titik lampu, model keluar atas bawah tuh, teman-teman lihat. Ini belum gelap aja teman-teman, semoga kelihatan ya. Jadi lampu ini pun juga jangan terlalu ngejreng, jangan terlalu rame. Kena pohon sebagian, kena batu sebagian. Yang ini kayaknya terlalu padat, Mas. Bentar, sinarnya nggak dapet. Nah, ya nanti gampanglah kita kasih koral batu. Nah, supaya nanti kalau malam pun ini, harapan saya customer dengan keluarga, kalau ada tamu mau nongkrong di sini, mau duduk di sini, kolam ini sudut-sudut estetika batu dan lain-lainnya ini juga kelihatan estetik teman-teman sampai malam hari. Nah, nanti saya juga akan tawarkan ke beliau di sisi sana nih, Val. Ini pas nih satu lampu mayin yang single aja nyorot ke sini. Itu nanti untuk air kolam, ikan dan tanaman-tanaman, kemudian moss sintetik itu kalau kena lampu mayin itu dia hijaunya bisa lebih nyala, lebih seger gitu. Ya mantap lah. Tapi harga lampunya memang lumayan ya. Tapi saya yakin beliau oke sih, asalkan memang bisa memberikan nilai lebih dan plus. Nah, inilah teman-teman project yang dibilang agak dadaan juga. Jadi tanpa plan, tanpa gambar, tanpa desain, kita ngalir segitu aja. 3 minggu kita udah dapat segini. Kebetulan satu Semarang dan lokasinya deket juga dengan markas Blaze. Makanya saya sanggupin, dan ini juga referensi dari salah satu customer lamanya Blaze Group gitu, Pak Sindu dan Pak Wisnu ya. Jadi kalau beliau juga udah kasih mandat, beliau itu dulu orang-orang awal yang memberikan kepercayaan kepada saya, yang saya ingat kira-kira 8-7 tahun yang lalu itu, saya bikin kolamnya juga bentuknya masih aneh-aneh lah. Tapi kalau masalah filtrasi dan lain-lain, waktu itu RDF pun 7 tahun, 8 tahun yang lalu saya udah bisa install. Dan Team Blaze juga udah bisa sistem mekanis, sistematis, chamber yang bagus. Tapi memang natural ini baru 4-5 tahun terakhir lah kita kembangin ya. Jadi makanya saya pun juga masih terus belajar. Yang pasti terima kasih sekali untuk customer dan para penonton Blaze Channel sendiri yang sudah memberikan banyak support. Saya semoga kita ke depan bisa memberikan inspirasi dan karya-karya yang bermanfaat. Yang pasti teman-teman jangan lupa saksikan terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye.